Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang di pertemuan Pungta kelima pada hari ini. Saya Amelia, peserta LRP 4 yang akan mendampingi dan memandu Bapak Ibu semua dalam pertemuan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Wibowo. Kami persilahkan kepada Bapak Adi Wibowo. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, kita terlebih dahulu menjadikan doa untuk pertemuan kita. Mari kita angkat pandangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, beri kami ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Menghidupi satu demi satu hari, menikmati satu demi satu peristiwa, menerima kesulitan sebagai jalan menuju perdamaian, mengambil seperti yang dilakukan. Dunia yang penuh dosa ini sebagaimana adanya. Bukan seperti yang kami inginkan, mempercayai bahwa Dia akan memperbaiki segalanya jika kami berserah kepada kehendak-Nya. Agar kami cukup bahagia dalam hidup ini dan sangat bahagia dengannya selamanya di kehidupan selanjutnya. Tuhan yang baik, anugerahkanlah kepada kami ya Tuhan, kemampuan untuk dapat melihat segala sesuatu kini dengan mata baru, untuk memilah-milah, memilih, lalu menguji roh yang dapat membantu kami membaca tanda-tanda zaman, untuk mengecek hikmat segala hal yang menjadi milikmu, dan untuk mewartakan segala hal ini kepada pribadi-pribadi luar kami. Berilah kami kejernihan pemahaman yang kau berikan kepada Santo Ignatius, utuslah roh kudusmu, membimbing kami selama persiaran kami non idigo. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Adi Wibowo untuk doanya. Dan lanjutkan acara kita malam ini. Tapi sebelumnya bagi yang ingin membagikan sharing selama di breakout room, silahkan menuliskannya di kolom chat dan nanti biar bisa dibaca oleh semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara puncak kita pada malam hari ini, yaitu kita mau mendengarkan Pungta kelima yang akan dibawakan oleh Suster Dewi FCJ. Selamat datang, Suster. Selamat malam. Apakah susternya sudah datang? Ada. Ada ya? Ya, selamat malam, Suster. Selamat datang di acara Pungta kelima pada malam hari ini. Sebelum Suster melakukan pemaparan dari Pungta kelima pada malam hari ini, saya ingin sedikit membacakan biodata dari Suster Dewi. Suster Dewi bernama lengkap Suster Dewi Irianti Galang FCJ, anggota dari Kongregasi Suster Sahabat Setia Yesus atau disebut juga sebagai Faithful Companion of Jesus. Saat ini Suster Dewi bertugas di Sarasvita FCG Center sebagai pembimbing rohani dan pembimbing retret, baik retret jangka panjang maupun retret dalam jangka pendek. Dan Suster Dewi ini juga berkesempatan untuk belajar tentang latihan roh 18. Nah, sekarang tibalah saatnya bagi Suster Dewi untuk memaparkan pungta yang kelima. Waktu dan tempat kami persilahkan Suster Dewi. Baik. Selamat malam Ibu Bapak. Tadi saya berkesempatan bertemu di grup dengan Ibu Felicia dan Pak Michael. Terima kasih boleh mendengarkan sharing. Lalu menjadi sadar saya ini kok nggak sopan ya, kok tiba-tiba datang terus nyelonong di grup gitu. Mohon maaf, saya bermaksud untuk hadir beberapa kali, tetapi karena satu dan lain hal saya tidak bisa. Begitu, saya kira karena waktu kita terbatas, kita langsung saja
Minta tolong Pak Robin ya Pak? Atau saya? Oh ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Robin. Kita bicara tentang konsolasi dan kita akan bicara. Oh, sorry, maaf Pak Robin, saya share sendiri aja. Saya share sendiri. Ada yang sedikit saya ganti. Mohon maaf. Saya ganti sedikit supaya lebih mudah. Silakan. Saya sudah restart, semoga lebih baik. Ya. Baik, kita hari ini bicara tentang konsolasi dalam Caminarcon Inigo yang berbasis pada katekese Paus Fransiskus yang mulai tahun 2022. Diberikan selama 2 minggu, 2 bahan tentang konsolasi pada akhir November 2022. Kita mulai dengan kisahnya kalau tentang Ignatius dari Loyola. Ini yang sedikit berubah dari apa yang saya tampilkan, yang tadi ditampilkan Pak Robin. Saya memajukan slide ini ke depan karena kisahnya mulai dari Santo Ignatius mengenali bahwa ada sukacita yang berbeda ketika dia membaca novel atau mengingat kisah-kisah percintaan dalam novel-novel yang dulu disukainya dan sekarang dia nggak punya ketika dia di Loyola dalam kondisi sakit dan dalam pemulihan kakinya. Yang ada hanya kisah-kisah orang kudus dan kisah orang kudus yang dibawanya dalam imajinasi, dalam sebuah bayangan-bayangan. Dia melihat bahwa ada rasa yang berbeda. Ketika dia mengenang kembali, membayang-bayangkan kisah orang kudus, ada sebuah sukacita yang unik, yang bertahan lama, yang mengarahkan dia untuk mempunyai keinginan berbuat seperti para orang kudus itu, melakukan sesuatu yang lebih baik. Sementara kalau dia mengingat kembali kisah novel-novel percintaan, hanya senang sesaat, tapi tidak lebih. Maka ada sebuah perbedaan dan dia bertanya-tanya sebenarnya ada apa? Apa yang menjadi berbeda? Dari situ perlahan dia mengenali bahwa kehendak untuk mengikuti orang-orang suci itu bersumber dari Allah. Dan itu membawa dia lebih dekat kepada Allah. Karena para orang kudus tentu tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka dia mengenali gerak dari Allah dan menuju Allah ini memberi kegembiraan yang lebih panjang, yang berbeda. Dari situ dia mengenali ada pengalaman konsolasi dan ada perbedaan. Dari sini saya mau masuk kepada apa itu konsolasi. Kita sering bisa bergembira, bersukacita, tertawa-tawa, tapi yang bersumber dari sesuatu yang menggembirakan kita dan hanya sampai di situ. Apakah ini konsolasi? Atau konsolasi itu yang seperti apa? Kita masuk di sini akan bicara tentang konsolasi dalam spiritualitas Ignasian, dan konsolasi dalam spiritualitas Ignasian memiliki beberapa ciri ini. Merupakan pengalaman kegembiraan batin, lahir dari kesadaran dan atau dari pengalaman akan kehadiran Allah dalam segala. Konsolasi merupakan karunia Roh Kudus dan rahmat Allah yang punya tujuan yang berdampak atau berbuah, ada rasa berdamai dengan Tuhan serta segala sesuatu selaras dalam diri kita, atau rasanya penuh, rasanya puas dalam arti seperti puas makan ya, tapi
penuh, cukup, semuanya terasa cukup. Dan konsolasi menarik kita ke arah Tuhan, serta mendorong untuk melakukan yang baik. Ini gambaran tentang konsolasi yang kita mau kenali dalam hidup kita 2 hari ke depan. Pengalaman kegembiraan, lahir, dan terkait dengan Allah, kita sadari merupakan karunia roh, jadi tidak bisa dicari-cari. Lalu ada buahnya yang secara paling dasar adalah menguatnya iman, harapan, dan kasih, perdamaian dengan Allah dan diri sendiri, dan dorongan berbuat baik. Ini adalah ciri konsolasi yang mau kita kenali. Santo Ignatius dari Loyola mengatakan bahwa konsolasi itu tidak mencolok, dia lembut, halus, seperti setetes air pada spons. Ini terutama pada kita yang bergerak menuju Allah. Saya yakin setiap dari kita yang hadir di sini bergerak mencari arti. Orang yang mengalami diselimuti oleh hadirat Tuhan yang menghormati kebebasannya sendiri. Jadi tidak ada paksaan. Sumbernya dari sukses, bisa dari sukses, misalnya karena saya merasa bisa berbuat baik, atau saya terpesona pada alam ciptaan Allah, itu sumbernya suatu yang hebat, sukses. Namun bisa juga dari penderitaan atau kesedihan, misalnya kesadaran dan penyesalan akan dosa. Maka fokusnya bukan rasa senang atau sedih, puas atau gembira atau kecewa, lagi arahnya kemana? Apakah mendekatkan kita pada Tuhan atau tidak? Sama seperti yang dialami oleh Ignatius Loyola, bahwa ketika dia merenungkan kisah suci, dia bergembira dan kegembiraan itu membawa dia lebih ingin memuji Tuhan. Kembali kata kuncinya, kita ingin memuji Tuhan lebih lagi. Maka kita harus berhati-hati. Santo Bernardus mengatakan kita seringkali mencari penghiburan dari Tuhan, bukan mencari Tuhan, sang sumber penghiburan. Ketika kita mengenali, mari kita lihat bahwa penghiburan yang sejati akan muncul dari Allah, bukan karena kita mencari dan menghasilkan sesuatu. Idealnya kita mencari Tuhan dan Tuhan menghibur kita dengan hadiratnya. Nah, menyadari tadi bahwa kita mencari Tuhan, lalu ternyata ada yang bukan konsolasi ya, yang seperti definisi yang kita inginkan dalam latihan rohani. Maka ada konsolasi palsu dan ada konsolasi sejati. Saya mau membedakan lagi, ada perasaan gembira yang bukan konsolasi, hanya gembira, senang saja. Gitu ya. Konsolasi biasanya lebih kuat rasanya, tetapi konsolasi yang kita maksudkan bukan konsolasi psikologis atau fisik saja. Konsolasi lebih dari sisi iman. Nah, kalau kita bandingkan konsolasi palsu dan sejati atau otentik, maka yang palsu biasanya dengan lebih ramai dan mencolok. Kalau kita pesta, lihat orang gembira, melihat orang bahagia, ada entah pernikahan keluarga, entah ada kelahiran anak, itu gembira, ramai. Belum tentu itu konsolasi palsu, tapi kalau hanya sekedar kegembiraan, tanpa mengingat Tuhan, tanpa berdampak, maka itu konsolasi palsu. Maka konsolasi palsu bentuknya antusiasme murni seperti api pada jerami. Jadi begitu disulut nyala, habis itu selesai. Nggak ada substansinya. Akhirnya kita di akhir akan membuat kita merasa hampa. Ya sudah, terus apa? Sementara
merupakan antusiasme sesaat yang cepat berlalu dan menghilang. Sedangkan konsolasi sejati atau yang otentik datang seperti tetesan pada spons, lembut dan intim, meresap dalam, kuat, menyelinap di seluruh hati kita, seluruh diri dan pribadi kita bahkan. Konsolasi sejati memberi rasa bahagia, damai, juga mendorong kita, membuat kita ingin dan mampu melakukan apa saja. Konsolasi ini juga mendorong orientasi keluar. Kita ingin menolong orang lain, kita ingin berbuat lebih kepada orang lain, memuji Tuhan lewat orang lain, bukan hanya merasa gembira saja sendirian. Lalu konsolasi sejati ini juga menjadi sumber energi pada masa sulit. Kita penting sekali mengingat, mengenali, mencatat secara ideal adalah mencatat, merenungkan konsolasi yang sejati karena dia menurut Ignatius adalah sumber energi pada masa sulit. Ketika kita mengalami desolasi, ketika hidup begitu menantang, ketika Tuhan terasa jauh, kembali ke pengalaman konsolasi. Begitu kata Ignatius. Maka powerful, sumber energi pada masa sulit yang luar biasa. Tuntunan Santo Ignatius untuk mengenali konsolasi otentik, kita mencatat arah pikirannya, awal, tengah, akhir. Jadi kita mengenali prosesnya. Apa yang terjadi pada awal? Apa yang menjadi sumber kegembiraan? Apa yang berdampaknya? Tengahnya, ketika peristiwa berjalan terus, di tengah-tengah apa yang terjadi? Di akhir sebuah peristiwa konsolasi itu, rangkaian peristiwa yang memberikan konsolasi itu apa yang terjadi? Arahnya apa? Kalau semuanya baik, maka ini dari roh baik, dari malaikat yang baik. Tapi kalau ada sesuatu entah di awal pasti kita udah nggak mau ya. Kalau disuruh pilih yang jelek dan yang baik, pasti pilih yang baik. Jadi nggak mungkin di awal. Tapi di tengah misalnya, mulai terasa, kok ini ada yang salah ya? Kok aku fokus pada diri sendiri ya? Aku cuma senang-senang aja, bersukaria sendiri, pesta-pesta sendiri, buang-buang uang, benar nggak ya? Lalu ketika kita mulai bertanya, disinilah kita melihat ada sebuah sebuah undangan untuk mengenali sebenarnya ini dari mana sih? Lalu apalagi kalau sudah berakhir peristiwanya, rangkaian peristiwanya akhirnya berdampak apa? Oke, kalau kita melihat bahwa ada potensi membuat kita merasa kecewa pada Allah, membuat kita hanya tidak puas hanya ketika tertawa, tapi habis itu kecewa, atau tadinya saya bersemangat melakukan yang baik, sekarang menjadi, udah capek, udah seneng kok, udah capek. Nah, itu sesuatu yang harus menjadi kewaspadaan kita. Kalau kita kehilangan kedamaian yang kita punya, atau ketenangan batin yang kita punya sebelumnya, itu juga tanda dari roh jahat. Maka kita harus sungguh-sungguh hati-hati. Kita perlu memahami proses penghiburan, bagaimana ia datang, kemana ia membawa. Lagi menjadi waspada di awal, tengah, dan akhir. Lalu Paus Fransiskus memunculkan pentingnya eksamen dalam discernment, proses mengenali gerak roh ini. Pentingnya eksamen. Eksamen diperlukan untuk mengenali asal-usul dan kebenaran pikiran. Ajakan untuk belajar dari pengalaman. Apa yang terjadi pada kita. Di dalam Camino ada bagian mengenal diri. Betul, semakin kita mengenal diri, semakin merasakan di mana dan dengan cara apa roh jahat masuk. Eksamen menjadi jalan pembelajarannya.
Eksamen membantu kita juga mengenali titik-titik lemah, jalan masuk roh jahat. Eksamen menjadi sangat penting. Intinya, eksamen membantu kita tumbuh dalam kebebasan dan kesadaran. Jadi, eksamen menjadi sebuah prasyarat penting untuk bisa peka terhadap gerak roh. Konsolasi sejati atau otentik adalah semacam konfirmasi kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dan bahwa kita sedang berjalan di jalannya, yaitu di jalan kehidupan, sukacita, dan kedamaian. Inti dari pengalaman konsolasi bukan, atau buah dari pengalaman konsolasi atau discernment bukan hanya tentang apa yang baik atau kebaikan terbesar yang kita buat. Hasil dari discernment adalah apa yang baik bagi saya di sini dan saat ini. Dan dengan demikian kita bertumbuh. Setiap kali bertumbuh, mengenali situasi kita dan membuat yang terbaik yang saya bisa saat ini. Maka kalau kadang-kadang orang bilang, apakah discernment bisa salah? Bisa. Bukan discernment bisa salah, tetapi kalau kita tidak memperhatikan gerak roh dengan baik bisa salah. Tetapi mungkin konteksnya sudah berubah sehingga bukan waktu itu salah, tapi saat ini tidak lagi relevan. Maka intinya adalah apa yang baik bagi saya di sini dan saat ini. Nah, saya mau mengundang Ibu, Bapak, dan teman-teman untuk merenungkan pengalaman konsolasi. Kalau nanti di lembar tuntunan doanya sedikit lebih panjang, lebih detail, ini rangkuman saja. Saya membuatnya 2 bagian, refleksi 1 dan refleksi 2. Kenapa? Karena saya perjalanan dilakukan 2 hari, maka saya mengusulkan ini refleksi 1 yang lalu dilanjutkan dengan hari kedua refleksi 2. Pertanyaannya sedikit berbeda. Kalau hanya sanggup melakukan 1 hari, ya mungkin digabung secara lebih singkat. Refleksi 1 fokusnya menemukan dan mengenali pengalaman pengalaman konsolasi atau pengalaman penghiburan rohani yang kualami. Fokus pada 1 atau 2 saja yang kuat dalam, taruhlah 1 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Mana yang diinginkan? Menemukan 1 pengalaman konsolasi yang kuat. Lalu mengenali dampak atau buah dari pengalaman itu dalam hidupku. Aspek perasaan maupun tindakan. Apakah ketika pengalaman itu saya merasa gembira? Gembira berapa lama? 1 hari, 2 hari? Karena menurut Ignatius, pengalaman konsolasi yang sejati dampaknya bisa panjang. Ya. Seberapa panjang itu relatif tentunya, tetapi bukan hanya 1 jam sesudah itu saya mulai panik dan mulai gelisah lagi dengan hal lain gitu, sehingga pengalaman konsolasi itu tidak ada dampak yang cukup berarti. Lalu salah satu batu uji yang lain kan juga adalah buahnya dalam tindakan, karena seperti ditekankan oleh Paus Fransiskus, konsolasi akan mendorong kita bergerak. Ignatius juga menekankan demikian. Konsolasi membawa kita bergerak maju, memuji Tuhan setidak-tidaknya, kalau bukan melakukan tindakan tertentu, setidaknya bersyukur, memuji Tuhan dengan lebih dalam. Apa yang ada, apa yang terjadi dari pengalaman konsolasi itu. Nah, selanjutnya, lagi saya katakan dalam tuntunan refleksi yang lengkap ada lebih banyak tahap. Ini hanya inti-intinya. Yang ketiga adalah setelah merenungkan itu, bersyukur atas pengalaman-pengalaman itu. Sekarang saya hadir kembali di tempat ini saat sedang merenungkan itu dan mengenali. Saat ini, ketika aku merenungkan pengalaman konsolasi, apa yang kurasakan?
Karena menurut Ignatius, pengalaman konsolasi akan menjadi kekuatan dan memberikan sukacita kalau dikenang. Maka apakah permenungan tentang konsolasi itu memberiku kegembiraan lagi saat ini? Atau hampa? Tentu ada banyak alasan. Nah, itu yang dikenali. Apa yang terjadi? Apa yang kurasakan dan mengapa demikian? Itu kita tidak selalu bisa mengatakan kalau hampa pasti ada yang salah gitu ya. Karena harus dilihat lagi konteksnya. Saat ini aku sedang apa dan bagaimana. Lalu sudah itu kita bersyukur atas penemuan, pemahaman dan perasaanku saat ini. Jadi lagi mengenali pengalaman konsolasi lebih tajam, mengenali buah-buahnya, baik waktu itu peristiwa terjadi maupun saat ini ketika mengenang. Yang refleksi hari kedua, saya mengundang untuk memilih satu saja pengalaman konsolasi yang kemarin sudah dikenang supaya lebih pendek prosesnya dan mengamati secara lebih tajam peristiwa, orang terkait, perasaan yang muncul, meneliti proses terjadinya pengalaman itu di awal, mulanya gimana sih? Tengah-tengahnya gimana? Akhirnya gimana? Lalu mengenali daya roh yang menggerakkan, mencoba menimbang-nimbang, kira-kira ini dari mana ya? Bagaimana menimbangnya? Dengan memperhatikan akibat dari pengalaman konsolasi tersebut pada awal, tengah, dan akhir. Apakah berbuat baik dan bersifat relatif menetap. Jadi sebenarnya permenungan hari pertama menjadi dasar yang kuat. Hanya ini dipilih satu sehingga sungguh-sungguh fokus. Dan mengenalinya bertahap, awal, tengah, dan akhir. Lalu yang setelah itu jangan lupa bersyukur karena mengenali apapun itu. Lalu setelah itu mengenali buah dari permenungan ini bagiku saat ini. Khususnya dalam aspek perasaan, bisa juga dalam aspek lainnya. Sama seperti tadi, kalau ini konsolasi yang sejati akan melahirkan kembali rasa syukur, rasa sukacita, rasa dekat dengan Tuhan, rasa dicintai oleh Tuhan. Kalau ini yang sejati, dia tidak akan hilang begitu saja. Dia akan menjadi api yang mudah membara. Dan saat ini ketika mengenali, mengingat kembali, itu seperti kita ngasih supaya cinta kita pada Allah makin membara. Supaya sukacita kita bersama Allah makin membara. Jangan lupa di akhir bersyukur atas penemuan, pemahaman, dan perasaanku saat ini. Selamat berziarah. Satu yang sangat indah ayat dari Injil Yohanes 15 ayat 11 adalah semuanya kukatakan kepadamu supaya sukacitaku tinggal dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Baik. Terima kasih. Semoga nggak kelamaan ya. Lama ya. Terima kasih Suster Dewi untuk pemaparan fungsa yang kelima, pemaparan yang sungguh luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Suster Dewi. Kita sampaikan melalui reaction kita. Sebelum kita melanjutkan acara, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama, panitia meminta agar peserta dapat men-sharingkan refleksinya di WhatsApp group dan di medsos masing-masing dan di tag juga di Instagram ataupun Facebook latihan
rohani pemula. Lalu yang kedua, pertemuan selanjutnya untuk Pungta yang ke-6 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023. Link Zoom biasanya sama, tetapi akan di-share biasanya 1 hari sebelumnya oleh panitia. Yang ketiga, bagi yang tidak sempat ikut Pungta, bisa mengikuti dari kanal YouTube Latihan Rohani Pemula. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Sis Novia untuk fotonya. Nah, sekarang kita akan menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah membuka dengan doa pembuka, maka sebelum kita tutup, kita juga akan mendoakan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Petrus Adiatmaka, dan nanti akan juga memohon berkat dari Romo Marwan. Pada Pak Petrus Adiatmaka kami persilahkan. Oke, terima kasih Romo Marwan, Pak Robin, dan teman-teman. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami aturkan padamu Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala rahmat-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih atas pertemuan Pungta pada malam hari ini ya Bapak. Bapak, kami mohon berkat-Mu dalam istirahat kami di malam hari ini. Kami mohon berkat-Mu melalui gembala kami, Romo Marwan. Silakan Romo. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kasih yang telah memanggil kita untuk berjalan bersamanya, semoga melimpahkan berkat kepada kita dan secara khusus melimpahkan penghiburan dan konsolasi kepada kita selama 2 hari ke depan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Petrus, terima kasih Pak Marwan, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah setia mengikuti acara Pungta ke-5 Kaminar Con Inigo atau berjalan bersama Ignatius. Sampai berjumpa kembali pertemuan Pungta yang ke-6, dan jangan lupa men-sharingkan pengalaman, doa, dan latihan rohani Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat malam semua.